Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana video yang sedang kalian tonton ini bisa sampai ke layar ponsel kalian hanya dalam hitungan detik? Di balik kemudahan berinternet yang kita nikmati, ada ribuan kilometer serat raksasa yang tertanam di bawah tanah dan di dasar samudra. Selamat datang di pembahasan tugas besar kami. Hari ini kita akan membahas evolusi teknologi wireline, mulai dari era kemasan kabelan yang menghubungkan ruangan, hingga revolusi kabel optik yang menyatukan dunia dengan kecepatan cahaya. Oke, kita mulai dari sang primadona komunikasi modern, yaitu kabel serat optik. Berbeda dengan kabel konvensional yang menggunakan tembaga, fiber optik terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat murni dan sangat tipis, bahkan lebih tipis dari sehelai rambut manusia. Cara kerja fiber optik yaitu juga unik. Dia mengirimkan sumber cahaya dengan prinsip yang disebut total internal reflection, atau cahaya yang memantul di dalam inti kabel core dan merambat dengan kecepatan yang luar biasa dari satu titik ke titik yang lainnya. Maka dari itu, kabel fiber optik memiliki bandwidth yang lebar, kecepatan super tinggi, bisa digunakan untuk jarak jauh dan jarang terjadi gangguan. Implementasi fiber optik di dunia nyata juga sangat beragam, dimulai untuk jaringan FTTH atau fiber to the home, lalu untuk menghubungkan jaringan-jaringan antar negara atau bisa sampai antar benua, yang dimana sel kabel fiber optik dengan menggunakan SKKL atau sistem kabel bawah laut. Fiber optik juga menjadi backbone untuk jalur jaringan di seluruh dunia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kabel fiber optik, dimulai dari kabel fiber optik udara dan tanah. Oke, di sini kita bisa melihat yaitu kabel udara. Nah, yang di sini saya melihat dia kabel fiber optik yang aerial, dia itu 24/4, yang berarti dia mempunyai 24 core dan 4 tube. Di sini juga, kita juga bisa melihat di sini ada ODP. ODP dari provider biru. Nah, ODP itu apa sih? ODP itu adalah Optical Distribution Point, yang dimana dia terletak di sekitar rumah pelanggan. Biasanya ODP itu di dalamnya ada passive splitter. Passive splitter itu bisa 1:4, bisa 1:8, atau seterusnya. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kabel bawah tanah, atau yang rata-rata orang bilang menyebut kabel duct. Nah, di kabel bawah tanah ini biasanya kita sering jumpai di pinggir-pinggir jalan. Itu ada kayak selongsong warna oranye, atau biasanya disebut pipa HDPE. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan untuk instalasi fiber optik. Yang pertama itu ada stripper yang berfungsi untuk mengupas tube dan cladding di optik. Yang kedua itu ada cleaver yang berfungsi untuk memotong core optik. Yang ketiga ada fusion splicer yang berfungsi untuk menyambung core to core. Yang keempat itu ada alkohol. Alkohol itu buat mengelap si core optika setelah di stripper atau dikupas. Yang kelima itu ada tisu. Tisu berarti untuk mengelap si core optik yang sudah dibasahi sama si alkohol. Di sini juga ada alat-alat untuk mengukur si fiber optik. Yang pertama itu ada OPM atau Optical Power Meter. Yang kedua itu ada OLS atau Optical Light Source. Habis itu ada OTDR atau Optical Time Domain Reflector. Yang keempat ini yang berfungsi untuk menyalurkan cahayanya yaitu VFL atau Visual Fault Locator. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kotak ini yang bernama ODC atau Optical Distribution Cabinet. Di ODC ini itu ada banyak isinya. Itu misalkan di situ ada OTB rack. OTB rack itu yang menyimpan passive splitter. Entah passive splitter 1:4 atau 1:8 atau 1:16 atau apa. Nah, di dalam ODC juga itu ada banyak kabel patch cord yang warna kuning dan ada pigtail juga dalam situ. Juga ada banyak korektor kayak adapternya gitulah yang warna biru. Biasanya di ODC juga kadang ada beberapa yang dikasih OLT atau optical line terminal. OLT itu yang fungsinya buat mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal cahaya. ODC ini biasanya terletak di daerah perumahan atau daerah-daerah komersial, atau kita bisa lihat di daerah-daerah kampus kita yaitu Telkom University. Di sini kita bisa melihat di bagian belakang gedung rektorat itu ada ODC di zona ODC dengan namanya zona 3. Jika fiber optik adalah jalan tol lintas samudra, maka kabelan atau yang sering kita sebut kabel unsealed twisted pair atau UTP
adalah jalan raya utama di dalam gedung dan rumah kita. Inilah kabel yang paling akrab dengan kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan serat optik yang menggunakan cahaya, kabelan menggunakan media tembaga yang menghantarkan sinyal elektrik. Mengapa kabel di dalamnya harus melilit atau berpilin? Teknik twisted pair ini bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah untuk mengurangi gangguan elektromagnetik atau kebocoran sinyal dari luar maupun antar kabel itu sendiri. Kabelan bekerja dengan mengubah data digital, yaitu angka biner 0 dan 1 menjadi tegangan listrik. Misalnya tegangan tinggi dianggap 1 dan tegangan rendah dianggap 0. Listrik ini mengalir melalui inti tembaga. Agar sinyalnya tidak kacau karena gangguan magnet dari luar, kabel-kabel di dalamnya dipilin berpasangan, itulah mengapa namanya twisted pair. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang si kabelan ini. Jadi si kabelan ini dia mempunyai 8 warna, yaitu yang terdiri dari putih oranye, habis itu ada putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, yang saya sebutkan tadi itu berarti dia menggunakan tipe stripe. Kalau ada beberapa tipe lagi yaitu crossover. Crossover itu warnanya hampir sama, tapi dia hanya diubah dari depan dan di bagian tengah. Alat dan bahan yang digunakan untuk instalasi kabel UTP ada 3. Yang pertama ada tang crimping. Yang kedua ada RJ45. Yang ketiga ada cutter UTP. Ya, saya di sini akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kabelan. Yang pertama ada kelebihan, kabelan mampu mentransfer data dengan sangat cepat hingga 1 Gbps. Yang kedua, kabelan itu sangat aman dan tidak mudah untuk disadap. Dan yang ketiga, biaya pemasangannya sangat mudah dan juga memiliki biaya yang rendah. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada dari segi fisik, kabelan itu sangat rentan akan rusak dan juga putus. Yang kedua, jangkauannya. Kabelan itu hanya memiliki jangkauan lokal seperti di rumah, kantor. Dan yang ketiga, kabelan itu memiliki jika banyak orang terhubung, maka kecepatan ataupun transfer data kecepatannya akan berkurang. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari fiber optik. Yang pertama itu kelebihan. Yang satu kelebihannya itu jaringan internetnya stabil dan cepat, cocok untuk streaming dan gaming. Dan yang kedua, nggak lemot meskipun banyak device yang connect bersamaan. Dan yang terakhir, jarang ada gangguan dan tidak terpengaruhi oleh hujan dan petir. Dan yang kedua itu ada kelemahan. Kelemahan dari fiber optik yang pertama itu ada harganya lebih mahal dari kabel biasa. Dan yang kedua, belum semua area tersedia coverage-nya. Dan yang terakhir, kalau kabel putus atau rusak, diperbaikinya itu lama karena harus dengan teknisi yang khusus. Sampai di sini kita telah melihat bagaimana perjalanan data dari skala global hingga ke perangkat di genggaman kita. Sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi wireline telah membuktikan bahwa kabel bukanlah teknologi masa lalu. Fiber optik dengan kecepatan cahayanya adalah pahlawan di balik layar yang menjadi backbone atau tulang punggung internet dunia, menghubungkan benua dan kota tanpa sekat. Sementara itu, kabelan atau UTP tetap menjadi fondasi konektivitas lokal yang paling stabil dan efisien, mulai dari komputer di meja kerja hingga memberikan nyawa bagi akses poin di langit-langit gedung kita. Keduanya saling melengkapi. Tanpa fiber optik, kita tak punya akses dunia. Tanpa kabelan, distribusi data di sekitar kita tidak akan sestabil sekarang. Itulah evolusi wireline, mengubah kabel menjadi jalur tanpa batas bagi informasi.